Oke, ini merupakan video tutorial dalam penggunaan aplikasi website Simdanlik. Yang pertama, kita jalankan browser kita, boleh menggunakan Chrome atau Mozilla. Setelah itu, masukkan URL dari website Simdanlik, yaitu simdanlik.tebing-tinggi-kota.go.id. Di sini akan langsung memunculkan tampilan beranda, informasi seputar tentang Simdanlik, dan juga ada desain flyer tentang monitoring isu publik itu apa. Nah, di sini ada dua menu. Yang pertama menu beranda, yang kedua analisa isu. Beranda kalau diklik mereload tampilan ini. Nah, analisa isu merupakan menu yang akan menampilkan ke form-form inputan untuk menginput hasil temuan isu publik. Oke, kita klik analisa isu, masukkan user dan password, klik login atau tekan enter. Nah, di sini akan memunculkan tampilan nama formnya list data analisa isu. Jadi inilah rekapan dari form analisa isu yang sudah kita inputkan datanya itu direkap di sini, ditampilkan di tabel ini. Nah, di dalam tabel ini terdapat beberapa fitur pencarian, tambah data, ekspor Excel, view, ubah, dan ini kolom visibility. Serta ada logout dan create user. Kita akan coba menjelaskan satu persatu dari fungsi-fungsinya. Yang pertama pencarian. Nah, pencarian ini untuk mencari data yang ada di tabel di bawahnya. Jadi kita bisa masukkan keywordnya berdasarkan ID, jenis, akun, deskripsi, kategori, sentimen, OPD, dan user. Contoh, kita masukkan, kita mencari akun harian Prohaba. Kita ketikkan harian, kita klik cari, maka akan memunculkan hasil pencarian. Inilah fungsi dari fitur cari. Yang kedua, ekspor Excel. Nah, kalau kita mau mengembalikan semua, kita klik cari atau kita bisa reload halaman ini. Kemudian ekspor Excel. Ekspor Excel ini untuk mengekspor tabel yang ada di bawah sini. Jadi kalau kita klik ekspor Excel akan muncul di bawahnya seperti di bawah ini rekap data analisa. Nah, ini klik yes. Dia akan dimunculkan hasil ekstrak ke Excel. Jadi tabel yang ada di tampilan web tadi kita ekstrak ke Excel untuk kebutuhan kita. Itu fitur export Excel. Kemudian untuk fitur column visibility ini untuk meng-hide dan men-show kolom-kolom yang ada di tabel. Contoh, kita klik deskripsi isu, kategori, dampak, kita sembunyikan semuanya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kolom visibility ini untuk memunculkan dan menyembunyikan. Yang mana yang ingin kita tampilkan. Tidak semua yang bisa maksud saya bisa semua ditampilkan ataupun tidak, tergantung kebutuhan kita. Oke. Kemudian di sini ada fitur tambah data. Tambah data ini fungsinya untuk menginput hasil temuan isu publik kita. Contoh, kita sudah mencari nih di media sosial, ternyata ada temuan isu tentang jalan rusak. Kita mau menambahkannya, kita klik tambah data, lalu di sini tinggal kita inputkan kolom-kolomnya. Contoh, kita mendapatkannya di media sosial. Kalau di media sosial kita pilih ISA, kalau dia media online kita pilih IMA. Itu sudah ketentuan yang ada di sini dan semua petugas itu sudah mengerti apa maksudnya. Contoh kita dapat dari ISA IMA, kemudian akunnya Facebook, nama akunnya contoh
eh, akun The Monitor. Oke, kemudian linknya kita coba asal contoh saja facebook.co.id/. Nah, choose file. Jadi kita simpan tangkapan layar dari tampilan postingan laporan tersebut, kemudian kita bisa upload. Contoh kita ini beasiswa. Oke, ini sudah masuk beasiswa. Kemudian kita pilih deskripsi isu. Nah, isunya apa? Contoh jalan rusak tadi kan, misalnya eh, ada jalan rusak di Jalan Imam Bonjol. Kategori isu, ini kita pilih apakah dia masuk kemana, fasilitas umum, karena dia jalan. Nah, dampak ini timbulkan dapat masyarakat khawatir jalan rusak tersebut menyebabkan kecelakaan. Pilih sentimennya potensi negatif, kemudian OPD-nya Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi. Nah, Dinas PUPR agar segera menindak, mengambil, agar memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Oke. Kemudian klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini tadi yang sudah kita inputkan. Nah, di sini ada fitur view dan ubah. Fungsinya kita untuk ubah itu kita mengedit. Contoh, ternyata bukan di Jalan Imam Bonjol. Kita ada salah ketik. Ada di Jalan Sutomo. Kemudian kita klik ubah data, oke, data berhasil diubah. Nah, ini berubah ada jalan di Jalan Sutomo. Kemudian itu tadi fitur ubah. Ini fitur view. Kita klik view. View ini untuk mengeprint ataupun untuk men-save as sebagai PDF. Nah, di sini ada nih outputnya. Kita bisa pilih save as PDF. Kemudian setting-settingan yang lainnya kita bisa klik margin, eh, header and footernya kita kosongkan. Kemudian kita klik save. Laporan SAIMA Jumat 14 Oktober 2022. Kita klik save. Kita lihat hasil downloadnya tadi di folder yang sudah kita buat. Ini dia filenya, kita buka. Nah, inilah di hasil print out-nya atau dalam bentuk PDF-nya. Itu fitur view tadi. Kemudian kita bisa close. Nah, itu sudah kita jelaskan fitur tambah data, export Excel, pencarian, kolom visibility, baru action view dan ubah. Sudah kita coba, dan ini ada logout untuk meng-close, dan ada fitur create user. Untuk fitur create user hanya bisa dijalankan oleh user admin. User lainnya tidak bisa. Jadi kita ingin menambahkan user, contoh Johnny. Username-nya tes, user, passwordnya 123456, konfirmasi password 456, simpan.
user sudah terdaftar. Di sini kita coba logout, kita masukkan dengan user yang baru tadi, tes user, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, dia masuk. Dia sudah berhasil masuk dan dia bisa melakukan semua fitur-fitur yang ada di list data analisa isu ini kecuali fitur create user. Dia tidak ada create user karena tidak bisa, yang bisa hanya user admin. Oke. Di sini kita bisa log out. Ini sudah log out. Oke, dari sini sudah selesai dari tutorial web searching dan link. Terima kasih.